Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi bisnis plan bisnis produk bola-bola ubi lumer. Di sini yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang produk ini. Nah, ubi ungu adalah bahan makanan dari jenis umbi-umbian yang bisa diolah menjadi beragam makanan ringan yang sangat lezat. Di Indonesia, ubi ungu sudah sangat terkenal oleh sebagian masyarakat. Namun, sayangnya ubi jalar bukanlah jenis makanan favorit yang biasanya lebih dikenal sebagai makanan rakyat pedesaan. Padahal, ubi jalar mengandung beragam gizi yang sangat baik. Ubi ungu mengandung banyak serat, mengandung karbohidrat kompleks, bahkan bisa membantu mengkontrol gula darah. Bahkan jika kreatif dalam pengolahannya, bisa menjadi lahan serta olahan bisnis yang sangat menguntungkan. Lalu yang selanjutnya, visi, misi, dan tujuan usaha. Yang pertama, visi, menjadikan usaha bola-bola ubi ungu sebagai bola ubi ungu pertama yang diminati masyarakat dan memperluas jangkauan pasar. Yang kedua, misi. Yang pertama, kreatif dan inovatif dalam pengolahan bahan baku ubi. Yang kedua, membuat produk yang aman dan berkualitas bagi konsumen. Lalu yang ketiga, memastikan bahwa produk yang dibuat memiliki manfaat kesehatannya. Yang keempat, memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Yang terakhir, menciptakan lapangan pekerjaan baru. Nah, selanjutnya tujuan usaha. Yang pertama, kreatif dan inovatif dalam pengolahan bahan baku ubi. Yang kedua, membuat produk yang aman dan berkualitas untuk konsumen. Yang ketiga, memastikan bahwa produk yang dibuat memiliki manfaat kesehatan. Yang keempat, memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Yang kelima, menciptakan lapangan pekerjaan baru. Nah, yang ketiga, analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang pertama, kreatif dan inovatif dalam pengolahan bahan baku ubi. Yang kedua, membuat produk yang aman dan berkualitas. Lalu, memastikan produk yang dibuat memiliki manfaat. Lalu, memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, menciptakan lapangan pekerjaan baru. Lalu, weakness, kelemahan. Yang pertama, merek yang belum dikenal oleh konsumen. Yang kedua, bahan baku yang masih kurang diminati. Yang ketiga, bahan baku yang tidak tahan lama. Dan yang terakhir, belum adanya kemasan yang khusus. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Yang pertama, belum ada pesaing dengan bahan baku yang sama. Yang kedua, perhatian konsumen muda terhadap produk yang unik. Yang keempat, strategi perusahaan. Strategi yang tepat untuk digunakan adalah strategi memelihara kualitas produk dan mengembangkan inovasi baru karena yang pertama, memelihara kualitas produk. Yang kedua, mengembangkan inovasi baru karena seiring berjalannya waktu, maka semakin banyak produk baru yang unik dan menarik. Nah, yang keempat, strategi perusahaan. Strategi yang tepat untuk digunakan adalah strategi memelihara kualitas produk dan mengembangkan inovasi baru. Karena yang pertama, memelihara kualitas produk yang menjadi strategi perusahaan karena dengan mempertahankan kualitas produk, konsumen akan menjadi pelanggan setia. Yang kedua, mengembangkan inovasi baru karena seiring berjalannya waktu, maka semakin banyak produk yang unik dan menarik. Jadi ketika ada inovasi baru dari perusahaan lain, maka daya tarik konsumen terhadap produk kita akan berkurang. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bab yang kedua tentang deskripsi usaha. Yang pertama, bidang usaha. Berdasarkan penjelasan latar belakang tadi, jadi kami akan merintis usaha bola-bola ubi lumer. Jenis produk yang kami tawarkan yaitu berupa produk ubi yang kami bentuk menjadi bola-bola, menyerupai bola-bola. Keunggulan, keunikan, dan inovasi produk ini kami hadirkan dengan berbagai varian rasa, mulai dari rasa coklat, keju, dan lain sebagainya, agar dapat menarik dan terlihat unik bagi konsumen. Keunikan dan inovasi produk bola-bola ubi lumer ini terletak pada cara pengemasan, varian rasa, serta kreativitas kami dalam membuat produk ini. Lalu, lokasi usaha ini akan kami pasarkan secara online dan offline di sekitar kos-kosan dan kampus. Lalu yang selanjutnya, waktu untuk satu siklus usaha. Nah, dalam pengolahan bola-bola ubi lumer ini, kami akan memproduksi 2 kali dalam 1 minggu dikarenakan produk ini tidak bisa bertahan lama dalam waktu yang lama.
Nah, yang selanjutnya risiko bisnis dan pengolahannya. Adapun risiko dari usaha bola-bola ubi lumer ini, yang pertama, produk ini hanya dapat bertahan selama 2 hari. Yang kedua, keterbatasan waktu dan karyawan. Dan yang terakhir, ketidakkemampuan dalam pengolahan dalam produk yang cukup besar. Nah, dari risiko bisnis pengolahan yang saya sebutkan tadi, maka mempelajari kembali bagaimana caranya agar produk dapat bertahan lama merupakan hal yang akan kami usahakan. Nah, selanjutnya bab yang ketiga, rencana pemasaran. Yang pertama, target konsumen. Yang menjadi target konsumen kami saat ini ialah masyarakat Kota Padang, khususnya di sekitaran kos-kosan dan kampus. Nah, yang selanjutnya untuk wilayah pemasaran. Untuk wilayah pemasaran, kami akan memasarkannya kepada masyarakat yang berdomisili di sekitar kos-kosan dan sekitarnya. Lalu, situasi persaingan. Situasi persaingan yang ada pada saat ini adalah yang pertama, mudahnya akses untuk membuat produk yang sama. Seperti melihat resep-resep di internet. Lalu yang kedua, pesaing menambah varian baru yang lebih tertarik untuk dibeli oleh para konsumen. Yang ketiga, melakukan strategi pemasaran yang lebih kompetitif. Lalu yang selanjutnya, jumlah harga produk. Jumlah yang akan dipasarkan disesuaikan dengan berapa banyak pesanan pada hari itu, dan harga yang akan dipasarkan dengan satu pack yang berisi 4 pieces akan ditawarkan dengan harga 7.000 per packnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya di sini akan menjelaskan yaitu tentang rencana produksi. Yang pertama yaitu bahan baku. Bahan baku yang digunakan seperti ubi ungu, tepung terigu, tepung roti, vanili, susu, garam, gula halus, keju, coklat batang, dan Oreo. Yang kedua yaitu alat yang digunakan. Peralatan yang digunakan seperti spatula, yang kedua tumpukan, yang ketiga baskom, yang keempat pisau, yang kelima panci, dan yang keenam wajan. Perlengkapan yang digunakan yang pertama label, yang kedua sarung tangan plastik, dan yang ketiga kap plastik. Selanjutnya yaitu proses produksi. Langkah pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Bahan yang digunakan seperti terigu, ubi, gula, susu, garam, keju, dan vanili. Langkah kedua yaitu kupas kulit ubi terlebih dahulu. Yang ketiga, potong ubi menjadi beberapa bagian. Yang keempat, cuci ubi tersebut dengan air hingga bersih. Yang kelima, kukus ubi hingga matang. Yang keenam, lalu tumbuk ubi yang telah dikukus hingga halus. Setelah ubi halus, masukkan vanili, susu bubuk, terigu secukupnya, lalu aduk hingga rata, sampai teksturnya halus dan tidak lengket. Langkah selanjutnya, lalu bentuk seperti bola-bola diisikan keju atau coklat batang, dan dilapisi dengan tepung roti. Dan lakukan berkali-kali hingga adonan habis. Selanjutnya, panaskan minyak terlebih dahulu, lalu goreng bola-bola hingga matang. Yang ke-10, angkat dan tiriskan. Yang ke-11, beri topping sesuai selera. Selanjutnya yaitu rencana manajemen. Yang pertama yaitu bentuk usaha. Bentuk usaha kami merupakan home industry berskala kecil yang menjual produk melalui sosial media. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Pada saat ini, saya akan menjelaskan mengenai rencana keuangan. Jadi dalam suatu perencanaan bisnis itu kita juga harus perlu merencanakan keuangan. Contohnya, ketika kita menjalankan sebuah bisnis, kita itu harus mempertimbangkan antara modal yang kita keluarkan, berapa banyak barang yang dihasilkan, dan berapa laba yang kita peroleh dari barang tersebut. Jadi dalam proposal yang telah kami ajukan ini, kami telah mencantumkan bahwa dalam sekali proses produksi kami membutuhkan modal sebanyak 351.000. Modal sebanyak 351.000 ini dihasilkan dari penjumlahan harga pembelian bahan baku, harga pembelian peralatan, dan perlengkapan lainnya yang mendukung proses produksi kami. Dari modal 350.000 yang telah kami
keluarkan dalam sekali proses produksi itu, maka akan menghasilkan sekiranya 100 pack barang. Jadi kami dalam proses penjualan akan menyediakan barang dalam bentuk pack, yang mana dalam satu pack itu akan berisi 4 produk. Dari hasil pembagian modal yang telah kami keluarkan dengan produk yang telah kami produksi, maka dalam satu pack itu akan berharga seharga 4.500. Harga tersebut belum kami tambahkan dengan laba. Jadi kelompok kami menginginkan dalam satu pack itu akan menghasilkan laba sebanyak 2.500. Jadi ketika kami tambahkan harga barang yang sesungguhnya dengan laba yang kami inginkan, maka jumlah barang tersebut akan berjumlah 7.000 per pack. Sekian penjelasan dari saya tentang rencana keuangan. Saya akan melanjutkan pada bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan dari proposal kami ini yaitu kami ingin menciptakan suatu peluang bisnis yang baik dan bisa bermanfaat bagi masyarakat, karena bisnis yang kami bentuk ini tidak mengeluarkan biaya yang cukup mahal tetapi bisa menghasilkan laba yang cukup besar untuk kita sebagai seorang produsen.